Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Mikrotik Indonesia, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe area yang disupport oleh OSPF di router OS Mikrotik. Penasaran seperti apa detailnya? Simak terus video ini sampai akhir, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami. OSPF merupakan salah satu protokol dynamic routing yang disupport oleh Mikrotik Router OS. Salah satu kelebihan dari protokol OSPF ini adalah kita bisa membagi jaringan kita ke dalam beberapa area yang lebih kecil lagi. Pembagian network ke dalam area-area yang lebih kecil itu akan memberikan kita beberapa manfaat. Seperti yang kita tahu, protokol dynamic routing itu dapat membuat desain routingnya dengan cara berbagi informasi routing antar router-router yang ada di jaringan kita. Semakin besar jaringan yang kita kelola, maka pertukaran informasi routing yang dilakukan itu juga akan semakin besar dan semakin banyak lagi. Nah, dalam OSPF, pertukaran informasi routing ini nantinya akan menggunakan yang namanya LSA paket. Nah, di sini saya punya pertanyaan nih. Jadi, LSA paket itu sebenarnya terdiri dari beberapa tipe. Nah, bagi teman-teman yang tahu ada berapa tipe LSA paket, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Nah, jika jaringan yang kita kelola itu sudah semakin besar, maka proses pertukaran LSA paket ini juga akan semakin banyak lagi. Dan efeknya, proses pertukaran LSA yang terlalu banyak itu akan mengonsumsi CPU dan juga memori yang lebih besar lagi. Karena itu di OSPF kita bisa membagi jaringan kita ke dalam beberapa area yang lebih kecil. Sehingga dengan membagi jaringan kita ke dalam beberapa area yang lebih kecil, maka efeknya kita bisa menyederhanakan proses pertukaran LSA ini. Apabila kita membuat sebuah area di Mikrotik Router OS, maka sebenarnya ada beberapa pilihan tipe yang bisa kita gunakan. Di antaranya ada standar atau backbone area, lalu ada yang namanya stup area, dan juga ada yang namanya not so stable area atau NSSA. Oke, untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing tipe ini, di sini saya sudah siapkan 4 buah router, di mana router yang paling bawah itu nanti akan saya gunakan sebagai ASBR atau router yang ada di area backbone. Kemudian untuk router yang ada di atas ini atau RB951-nya ini akan saya gunakan sebagai router ABR-nya. Jadi ini nanti adalah router yang akan menjembatani antara area backbone dengan area stub atau nanti area NSSA-nya. Nah, di sini kemudian untuk mempraktekkan perbedaan dari stub area dan juga NSSA, di sini saya sudah siapkan 2 buah router yang nantinya fungsinya adalah sebagai IR atau internal router dari masing-masing area nanti. Oke, di sini kita langsung saja praktekkan, kita aktifkan OSPF-nya di keempat router ini. Pertama, saya akan remote hub AC-nya terlebih dahulu. Kemudian kita cek terlebih dahulu IP address-nya. Jadi di sini saya sudah siapkan 1 buah IP address, yaitu 192.168.1.0/24 yang nantinya akan digunakan sebagai network yang berada di backbone area. Nah, untuk mengaktifkan OSPF di sini kita tinggal masuk ke menu routing, kemudian masuk ke menu OSPF. Kemudian di sini kita bisa masuk ke tab network dan tambahkan network baru, yaitu 192.168.1.0/24. Areanya kita biarkan dengan area defaultnya, yaitu adalah area backbone. Di sini bisa kita klik apply, lalu kemudian diklik OK. Di sini seharusnya OSPF yang ada di router paling bawah ini atau ASBR-nya itu sudah aktif. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut mengaktifkan OSPF untuk ABR-nya atau area border routernya. Oke, kemudian sekarang kita aktifkan OSPF di ABR-nya, kita remote RB951-nya. Selanjutnya di sini kita cek konfigurasi IP address-nya. Nah, pada router ini sudah saya siapkan 3 buah network. Network yang pertama 192.168.1.0/24 itu nanti akan saya gunakan sebagai network yang terhubung ke area backbone-nya. Kemudian untuk 2 network yang lain 172.16.1.0/24 dan juga 10.10.10.0/24 itu nanti kita gunakan sebagai network yang berada di area stub atau di area NSSA-nya atau not so stable areanya. Oke,
Untuk mengaktifkan OSPF pada router ini caranya sama. Kita bisa masuk ke menu routing, kemudian masuk ke menu OSPF. Selanjutnya di sini bisa kita tambahkan network yang terhubung ke backbone-nya terlebih dahulu. Kita tambahkan di bagian network 192.168.1.0/24. Areanya adalah area backbone. Nah, setelah kita tambahkan network yang berada di area backbone, selanjutnya di sini kita perlu menambahkan dua network yang lain. Tapi dua network yang lain itu akan berada di area yang berbeda atau nanti akan berada di area stub maupun di area NSSA atau not so stubby area. Nah, jadi di sini yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menambahkan areanya terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Caranya di sini kita bisa masuk ke tab area yang ada di samping network ini. Kemudian di sini kita tambahkan area baru. Misalnya di sini areanya namanya adalah area 1. Kemudian area ID-nya kita rubah menjadi 1.1.1.1. Nah, untuk merubah tipe areanya di sini kita bisa manfaatkan parameter type ini. Caranya di sini bisa kita klik. Kemudian nanti akan muncul 3 pilihan. Yang pertama adalah default, lalu kemudian ada NSSA, lalu kemudian ada yang namanya stub. Nah, default ini itu adalah area yang digunakan oleh area standar atau area backbone. Nah, di sini pertama-tama kita akan mempraktekkan yang stub area terlebih dahulu. Jadi, type-nya itu di sini saya pilih stub. Kita klik apply, kemudian diklik OK. Selanjutnya setelah area stubnya ini kita tambahkan, selanjutnya kita tambahkan networknya. Yaitu pertama kita tambahkan 172.16.1.0/24 di area 1. Kita klik apply kemudian klik OK. Kemudian tambahkan lagi network 10.10.10.0/24 di area 1 juga. Kita klik apply lalu kemudian klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan remote IR-nya atau internal routernya. Kita aktifkan OSPF di masing-masing IR-nya. Oke, kita remote IR-nya. Kita remote RB750GL yang akan menjadi IR-nya. Kemudian kita cek IP address-nya. Nah, di sini sudah saya siapkan IP address 10.10.10.2/24 yang berarti router ini akan terhubung ke area 1. Jadi di sini kita bisa langsung aktifkan OSPF-nya dengan masuk ke menu routing OSPF. Kemudian tambahkan areanya terlebih dahulu. Kita tambahkan area 1, area ID-nya 1.1.1.1. Type-nya itu adalah stub area. Nah, pastikan area ID dan juga type ini di masing-masing router yang areanya itu masih sama, itu pastikan sama. Pastikan sesuai. Nah, kemudian di sini bisa kita klik apply, lalu kemudian klik OK. Selanjutnya kita tambahkan network 10.10.10.0/24 di area 1. Oke, selanjutnya di sini bisa kita remote IR yang terakhir. Kita remote IR yang terakhir. Kemudian kita cek IP address-nya terlebih dahulu. Nah, di sini dia terhubung dengan menggunakan network 172.16.1.0/24 yang berarti kita bisa aktifkan routing OSPF di area 1 juga. Caranya masuk ke menu routing OSPF, tambahkan areanya dulu. Area 1, area ID 1.1.1.1, type-nya adalah stub. Kita klik apply, OK. Kemudian tambahkan network 172.16.1.0/24 di area 1. Kita klik apply lalu kemudian diklik OK. Nah, dengan konfigurasi seperti yang sudah kita lakukan ini tadi, maka seharusnya OSPF di keempat router ini itu sudah aktif atau sudah berjalan. Nah, untuk melihat tabel routing yang sudah berhasil dibentuk oleh protokol OSPF, di sini kita bisa masuk ke menu IP route. Kita masuk ke menu IP route, di sini terlihat network-network yang lain yang ada di jaringan kita itu sudah ditambahkan di route list. Yang pertama itu ada 192.168.1.0/24 dan yang kedua itu ada 10.10.10.0/24.
flagnya di sini terlihat menggunakan flag DAO atau Dynamic Active OSPF, yang berarti kedua rule routing ini itu ditambahkan oleh protokol OSPF. Nah, selanjutnya di sini ada juga rule routing yang mengarah ke all network, yaitu 0.0.0.0/0 dengan gateway mengarah ke router ABR-nya, yaitu 172.16.1.1. Nah, ini merupakan salah satu perbedaan antara tipe area standar dengan tipe area stub. Karena di sini kita menggunakan stub area, maka seluruh external route yang nantinya itu di-advertise oleh router-router lain yang berada di area backbone ataupun ada di area yang lain, maka nantinya itu akan diganti dengan menggunakan rule routing ini, 0.0.0.0/0, gateway-nya 172.16.1.1 atau mengarah ke ABR-nya. Efeknya apa? Efeknya di sini rule routing ini akan menyederhanakan database atau tabel routing yang ada di router ini, sehingga kinerja atau resource yang digunakan oleh router untuk mengaktifkan OSPF itu akan lebih efisien lagi. Nah, sebenarnya untuk stub area dan NSSA itu hampir sama, di mana untuk external route yang berasal dari area yang lain itu akan digantikan dengan rule 0.0.0/0 dengan gateway menuju ke backbone area. Nah, tapi apa sih perbedaan antara stub area dengan NSSA atau not so stubby area? Nah, sebenarnya perbedaan antara stub area dengan NSSA atau not so stubby area itu adalah di penerimaan external route dari router yang masih berada di dalam satu area yang sama. Nah, detailnya seperti apa? Detailnya di sini kita akan coba praktekkan dengan menambahkan sebuah link baru. Kita tambahkan link baru di IR-nya. Oke, kemudian di sini akan saya tambahkan IP address di link yang baru ini, yaitu di Ether 2. Saya tambahkan dengan menggunakan DHCP client. Di DHCP client saya tambahkan DHCP client baru di Ether 2, add default route-nya no. Kemudian kita klik apply lalu klik OK. Oke, kita di sini sudah mendapatkan IP 192.168.73.184. Kemudian di sini saya akan tambahkan rule routing baru di IP route. Saya tambahkan rule routing baru dengan tujuan ke arah 192.168.68.0/24 ke network lain. Saya tambahkan rule routing baru ke network lain dengan gateway 192.168.73.1. Kita di sini bisa klik apply lalu kemudian klik OK. Nah, di sini rule routing yang baru saja kita buat itu sudah aktif. Flagnya adalah AS. Kemudian di sini saya akan mengadvertise atau meredistribute rule routing static ini ke jaringan OSPF kita. Caranya gimana? Caranya kita bisa masuk ke menu routing. Di bagian OSPF kita konfigurasi bagian instance-nya. Jadi di sini kita bisa masuk ke tab instant. Kemudian kita klik dua kali di instant default-nya. Selanjutnya di sini ada berbagai macam pilihan redistribute. Redistribute ini digunakan untuk mengadvertise external route atau rule routing yang bukan berasal dari OSPF ke dalam jaringan OSPF kita. Nah, caranya di sini karena yang akan kita redistribute adalah static route, maka di sini kita pilih redistribute static route-nya ini kita ganti dengan menggunakan as type 1 misalnya. Kemudian di sini bisa kita klik apply lalu kemudian kita klik OK. Nah, apabila rule routing static itu sudah kita redistribute, maka seharusnya rule routing yang tadi sudah kita buat, yaitu dengan tujuan 192.168.68.0/24 itu akan diredistribute atau dibagikan ke router lain yang ada di jaringan OSPF. Untuk memastikan apakah rule routing yang tadi kita redistribute itu sudah diterima oleh router yang lain, kita akan coba remote ke
IR yang masih berada di dalam satu area yang sama atau di area 1. Kita coba remote. Kemudian kita cek di tabel routing, yaitu di bagian IP route. Nah, ternyata di sini walaupun router yang paling atas ini masih berada di dalam satu area yang sama, yaitu area 1, namun ketika dia meredistribute external route, router yang lain itu dia di sini tidak menerima redistributannya karena tipe area yang kita gunakan di sini itu adalah area stub. Jadi area stub ini benar-benar tidak menerima external route dari area yang lain maupun dari area yang sama. Jadi di sini sama sekali tidak menerima external route dari router yang lain. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan apabila area yang kita gunakan itu adalah area NSSA. Apakah router yang lain itu nanti masih akan menerima redistribute atau tidak? Kita akan coba pastikan dengan cara mengganti area 1 tadi. Yang sebelumnya itu menggunakan tipe stub. Di sini kita ganti dengan menggunakan tipe NSSA. Kemudian kita klik apply. Kemudian klik OK. Jangan lupa ganti juga router yang ada di atas. Oke, kita ganti tipe areanya di bagian routing OSPF pada tab area. Area satunya, tipenya dari stub kita ganti ke NSSA juga. Nah, selanjutnya kita akan coba pastikan sekali lagi, apakah ketika kita menggunakan tipe NSSA, router yang masih berada di dalam satu area yang sama itu nanti akan menerima redistributnya atau tidak. Di sini kita pindah lagi ke router IR yang lain. Kita remote router IR-nya. Kemudian kita pastikan di bagian IP route. Nah, setelah kita cek di bagian IP route, ternyata DAO yang sebelumnya sudah muncul itu sekarang semuanya menghilang. Nah, kesalahannya ternyata kita lupa belum mengganti tipe area yang ada di bagian ABR atau yang ada di area border router. Oke, kita coba ganti lagi yang ada di ABR. Area 1 yang berada di router ABR itu kita ganti tipenya di bagian routing OSPF. Kita ganti tipenya dengan menggunakan NSSA juga. Kita klik apply lalu kemudian kita klik OK. Setelah itu kita coba remote lagi router IR yang sebagai penerima redistributnya. Kita coba remote. Kemudian kita pastikan lagi di bagian IP route. Nah, sekarang kita lihat OSPF-nya di sini sudah berhasil berjalan lagi dan ternyata rule routing yang tadi sudah kita redistribute yaitu 192.168.68.0/24 itu diterima di router yang lain dengan flag DAO atau Dynamic Active OSPF, yang berarti apabila kita menggunakan tipe area NSSA atau Not So Stubby Area, router ini itu nanti masih akan dapat menerima external route yang berasal dari router yang lain yang masih berada di dalam satu area yang sama. Oke, seperti itu tadi bagaimana perbedaan antara standar area, stub area, dan NSSA atau Not So Stubby Area. Nah, di sini saya punya pertanyaan lagi nih bagi teman-teman. Sebenarnya di Mikrotik Router OS itu ada satu area lagi yang namanya adalah Totally Stub Area. Tapi Totally Stub Area ini tidak ada di pilihan area type. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengaktifkan Totally Stub Area ini dan juga apa perbedaan antara Totally Stub Area dengan Stub Area.
Nah, bagi teman-teman yang tahu bagaimana cara mengaktifkan dan juga perbedaannya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami. Jangan lupa juga untuk klik like dan share video ini agar lebih bermanfaat lagi bagi pengguna Mikrotik yang lain. Dan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan yang berkaitan dengan OSPF area, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di Mikrotik tutorial selanjutnya.